Selamat siang, saya Simon Petrus dari IAKN Toraja. Dalam hal ini saya akan mengajar tentang teologi pastoral. Ada satu ayat dari kitab yang menarik. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11. Selamat datang dalam video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggembalaan, sebuah konsep inti dalam pelayanan gerejawi. Apa itu penggembalaan? Dan bagaimana dasar-dasar Alkitabiah tentang penggembalaan membentuk cara kita melayani di gereja jemaat. Video ini kita akan mempelajari tentang pengertian penggembalaan menurut Alkitab serta dasar-dasar yang mendasarinya. Dan pada akhir video saya akan mengajak kalian untuk merenungkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam pelayanan di gereja. Nah, saudara-saudara, kita mencoba melihat dasar-dasar Alkitabiah dari penggembalaan itu. Dalam Alkitab, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan pula karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Nah, dalam Alkitab, penggembalaan dimulai dengan teladan Yesus sendiri sebagai seorang gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini inti dari penggembalaan kekristenan, kasih yang mengorbankan diri. Nah, ada 3 dasar teologis yang saya coba bangun dari pandangan ini. Yang pertama, pemimpin yang melayani. Penggembalaan kekristenan bukan soal dominasi atau kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Jadi seorang pendeta atau gembala harus memimpin dengan hati yang melayani seperti yang Yesus ajarkan. Yang kedua, pengabdian dan pengorbanan. Sebagai seorang gembala, dia harus siap mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan hidupnya demi kepentingan rohani jemaat tanpa mencari keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, pemeliharaan dan perhatian. Seorang gembala tidak hanya mengajarkan firman, tetapi bagaimana dia memperhatikan umat-umatnya, karena umat-umatnya akan menghadapi banyak tantangan, dan disitulah kehadiran seorang gembala untuk mendampingi mereka. Contoh lagi adalah, aku akan menggembalakan dombaku dan aku akan membuat mereka berbaring aman. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya pasal 34 ayat yang ke-15. Pertanyaan reflektif, bagaimana kalian melihat penggembalaan di gereja kalian? Apakah lebih banyak tentang mengajar atau lebih kepada membimbing atau merawat? Silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan kita akan berdiskusi. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana prinsip penggembalaan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pendeta yang menyadari ada anggota jemaat yang mengalami krisis pribadi, tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga meluangkan waktu untuk mendengarkan dan berdoa bersama mereka. Penggembalaan juga berarti memberikan ruang bagi jemaat untuk berbagi beban mereka, konseling, berdoa, bahkan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani. Ini adalah bagian dari penggembalaan yang tidak hanya berkutat pada aktivitas formal seperti ibadah, tetapi juga hubungan pribadi yang mendalam dengan jemaat. Nah, sebagai penggembala, kita dipanggil untuk menjadi teladan kasih Kristus dalam pelayanan kita. Penggembalaan bukan hanya tentang mengajar, tetapi lebih kepada melayani dan merawat domba-domba Allah dengan kasih dan pengorbanan. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian, bagaimana kalian melihat penggembalaan dalam pelayanan gereja. Apa tantangan terbesar yang dihadapi seorang penggembala dalam konteks gereja masa kini? Silakan teman-teman tuliskan komentarnya di bawah dan kita akan diskusi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga materi tentang penggembalaan ini bermanfaat untuk kalian dalam mempersiapkan pelayanan pastoral di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.